tapi ternyata beragama sekalipun bisa berdasarkan hawa nafsu. Ada orang yang taat beragama tapi di saat yang sama dia marah-marah atas nama agama. Ini hawa nafsu. Ada orang yang mengatasnamakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Katanya dia mencegah perbuatan munkar tapi main hakim sendiri. Padahal sudah ada penegak hukum yang berwenang menegakkan hukum, tapi dia main hakim sendiri. Ini namanya nahi mungkar yang berdasarkan hawa nafsu. Bahkan mendakwahkan agama pun ada orang yang mendakwahkan agama tapi menyebar hoax, berita bohong, ujaran kebencian, menebar ketakutan akan agama lain. Ini pun hawa nafsu. Ada orang yang sangat taat berislamnya tapi menunjukkan kebencian kepada umat beragama lain. Ini juga hawa nafsu. Hati-hati, kadang-kadang kita semua tertipu atas nama agama tapi pada kenyataannya justru mengumbar hawa nafsu. Jamaah salat Jum'ah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman untuk menegaskan puasa yang sejatinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yakni wa amma man khafa maqama rabbih, adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabb-Nya, kedudukan Tuhannya, atau dalam bahasa lain orang yang semakin menyadari eksistensi Tuhannya, atau lebih sederhananya lagi orang-orang yang mulai menyadari kehadiran Tuhan, kehadiran Rabb-Nya, kehadiran Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas kehidupannya. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Itulah sejatinya berpuasa. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Puasa ini secara fikih adalah menahan al-imsaku 'anil muftirat, mengendalikan diri atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, atau dari makan dan minum, menahan lapar dan dahaga, dan perkara-perkara yang lainnya. Ini puasa secara fikih. Puasa yang seperti ini, anak TK, anak kecil yang belum baligh sekalipun banyak yang lulus berpuasa yang sedemikian rupa. Jika puasa sekedar tidak makan dan tidak minum, menahan lapar dan dahaga. Hanya saja sejatinya puasa itu adalah upaya pengendalian diri, jihad mengendalikan hawa nafsu. Itulah mengapa ketika pulang dari perang Badar, perang Badar adalah perang yang terjadi di bulan suci Ramadan, di mana pasukan kaum muslimin yang cuman sedikit menghadapi pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih banyak.
namun pasukan Nabi ketika itu mampu memenangkan peperangan. Lalu dalam perjalanan pulang beliau bersabda, raja'na minal jihadil asghari ilal jihadil akbar. Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar. Maka kemudian para sahabat bertanya, apa jihad besar itu ya Rasul? Bukankah perang Badar ini merupakan jihad yang sangat besar, yang menegangkan dan melelahkan? Adakah jihad yang lebih besar dari perang Badar ini? Jawab Nabi, jihadun nafs, yakni jihad mengendalikan hawa nafsu. Inilah perjuangan terbesar kita semua, dikarenakan hawa nafsulah yang membinasakan umat manusia. Bahkan tidak jarang orang beragama pun berdasarkan hawa nafsu. Jadi kalau kita bicara tentang hawa nafsu, bukan cuman perbuatan maksiat. Kalau perbuatan maksiat jelas-jelas itu didasari hawa nafsu. Tapi ternyata beragama sekalipun bisa berdasarkan hawa nafsu. Orang sholat bisa berdasarkan hawa nafsu. Ketika sholatnya ingin pamer, ketika dia sholat ke masjid hanya ia yang ingin imam, tidak boleh yang lainnya. Atau dia beribadah memaksakan apa yang dimaunya. Ini sholat berdasarkan hawa nafsu. Ada orang yang taat beragama, tapi di saat yang sama dia marah-marah atas nama agama. Ini hawa nafsu. Ada orang yang mengatasnamakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Katanya dia mencegah perbuatan munkar, tapi main hakim sendiri. Padahal sudah ada penegak hukum yang berwenang menegakkan hukum, tapi dia main hakim sendiri. Ini namanya nahi munkar yang berdasarkan hawa nafsu. Bahkan mendakwahkan agama pun, ada orang yang mendakwahkan agama tapi menyebar hoax, berita bohong, ujaran kebencian, menebar ketakutan akan agama lain. Ini pun hawa nafsu. Ada orang yang sangat taat berislamnya tapi menunjukkan kebencian kepada umat beragama lain. Ini juga hawa nafsu. Hati-hati, kadang-kadang kita semua tertipu atas nama agama, tapi pada kenyataannya justru mengumbar hawa nafsu. Bahkan jihad pun ada yang berdasarkan hawa nafsu. Makanya Imam Ali pernah bertarung duel dengan musuhnya sebelum perang dimulai. Ketika bertarung, musuhnya mampu dijatuhkan. Pedang beliau tinggal disabetkan ke leher musuhnya, tapi si musuh meludahi wajah Imam Ali. Imam Ali mengontrol emosi dan tidak jadi menebaskan pedangnya. Kemudian orang bertanya, mengapa itu Anda lakukan tadi? Kata Imam Ali, aku berjihad karena Allah, aku berperang karena Allah. Gara-gara dia meludahi aku jadi marah emosi. Ketika aku menebasnya karena emosi, aku berjihad karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Artinya jamaah Jum'ah rahimakumullah, penting bagi kita semua untuk mengendalikan hawa nafsu dalam beragama sekalipun, dalam beribadah sekalipun. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, semuanya akan menjadi sia-sia. Itulah yang menjadi maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih. Adapun orang yang semakin takut dengan kedudukan Rabbnya, kesadaran dan keyakinan dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia mampu mengendalikan hawa nafsunya,
maka tiada lain dan tiada bukan fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Di bulan suci Ramadan ini adalah momentum yang sangat tepat bagi kita semua untuk melatih hawa nafsu kita semua. Dengan melatih hawa nafsu dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan menambah intensitas ibadah kita, maka wajar jika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan ridha kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni semua dosa-dosanya yang telah lalu. Sahabat bertanya, ya Rasul, apakah yang mendapatkan ampunan? Orang yang mendapatkan Lailatul Qadar? Nabi menjawab, bukan, kata Nabi. Semua umatku yang berpuasa pada bulan suci Ramadan mampu mengendalikan hawa nafsunya, maka semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesimpulannya, jamaah Jum'ah rahimakumullah, Ramadan adalah momentum di mana kita semakin meningkatkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, sekaligus tarbiyah, mendidik diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan perlu diingat, hawa nafsu itu tidak hanya dalam bentuk maksiat, tapi betapa banyak orang yang mengatasnamakan agama tapi mengamalkannya justru mengikuti hawa nafsu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.